Ibu-ibu, kita sekarang masuk ke sesi tentang anak istimewa. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang anak istimewa, pernah nggak dengar tentang anak istimewa? Atau mungkin ibu di tetangga atau di lingkungannya, di keluarganya, pernah nggak dengar tentang anak istimewa? Gitu? Nggak tahu Bu, belum pernah dengar ya Bu. Belum pernah? Belum pernah tahu. Anak istimewa. Coba saya pengen kata-kata istimewa. Berarti anak yang spesial, nggih? Hebat gitu. Iya? Iya. Anak yang pintar itu tahu istimewa itu Bu. Udah saya jelasin dulu ya. Ibu-ibu, monggo. Ini kita lihat ke flip chart 17, nggih? Nah, pengertian anak istimewa. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mereka mengalami hambatan, entah itu fisiknya, nggih, sosial, mental, terus intelektualnya, tetapi mereka masih mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada anak istimewa ini. Nggih, paham maksudnya? Bu, Nggih, monggo Mbak Suci. saya kurang paham Bu. Yang mana, Ibu? Maksudnya mengalami hambatan fisik niku kepundi nggih? Oh, Bu? ini. Nggih. Jadi hambatan fisik itu maaf nggih, misalkan anak yang terlahir tidak punya tangan, terus maaf buta, terus tuli, nggih. Paham nggih? Oh, nggih Bu. Nggak Bisa melihat Oh, gitu. nggih, itu. Jadi mereka terbatas nggih. Oh, Seperti itu. ada Bu. Saya pernah Punya di keluarga, ada. Bukan di lingkungan. Oh, di lingkungan nggih. Nah, itu adalah anak-anak istimewa nggih. Jadi selain sebutan nama anak istimewa nggak boleh disebut gitu, Bi. Jadi mereka adalah anak-anak yang istimewa. Nggih. Bu, Ya. yang cacat itu tah. Cacat. Ibu, jangan sampai ya kita menyebut orang yang memiliki keterbatasan itu dengan panggilan cacat, nggih. Oh gitu, maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelek sama sosial, nggih. Kita memanggilnya mulai sekarang ya untuk semua, nggih, ibu-ibu, panggil mereka dengan anak istimewa. Oke. Nah, jadi kita misalkan ada keluarga kita, tetangga atau lingkungan masyarakat kita yang mereka mengalami keterbatasan seperti ini, nggih, fisik, mental, sosial ya. Jadi jangan sampai kita mengucilkan, nggih. Menghina, mengejek, sampaikan nggih sama keluarganya. Jadi anak-anaknya misalkan punya teman yang maaf yang buta, tuli atau apapun yang fisik nggih. Itu jangan sampai diejek, dihina, dikucilkan. Justru kita harus mendukung mereka. Oke, karena kita sama-sama manusia, oke? Nah, justru mereka malah sebenarnya punya sesuatu yang malah lebih dari kita. Nah, pengen tahu? Kita tonton film, nggih? Nggih Bu. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue.
Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Ya. Bikin api di sini juga bisa. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung. Ibu, kita tadi udah nonton film bareng tentang Getun. Walaupun Getun ini terlahir dengan keterbatasan, nggak punya tangan, tapi kita lihat sendiri dia benar-benar anak yang mandiri, tidak menampakkan kalau dia anak yang membutuhkan bantuan orang lain, dia mandiri. Nah, coba saya ingin tahu gimana dari film tadi, potensi apa yang Ibu lihat dari Getun ini, Bu? Monggo. Saya Bu, Monggo, Bu Novi. pantang menyerah ya Bu ya. Terus kayaknya nggak malu, nggak minder sama temen-temennya. Bener, Sekolahnya bener. rajin ya Bu ya. Terus Terus mau makan, mau ngapain itu nggak dibantu sama keluarganya bisa, nggak mau dibantu. Pantang menyerah ya Bu ya. anaknya bersemangat, Iya. nggak mau merepotkan orang lain, Iya Bu. Mungkin yang lain, monggo.
Ya Bu, Oke, Mbak Elmina. Getun ini sangat berprestasi ya Bu ya, walaupun dia terbatas fisiknya, tapi dia sangat memberikan motivasi buat temannya buat selalu berprestasi. Oke, benar-benar itu ya Bu. Jadi dari kisah Getun ini kita bisa menangkap anak-anak yang punya keterbatasan, contohnya si Getun yang punya keterbatasan fisik, gak punya tangan, tapi dia benar-benar menunjukkan kalau dia itu lebih dari orang yang biasanya, gak menampakkan kalau dia itu anak yang ibaratnya dia gak punya apa-apa karena gak punya tangan terus dia murung terus merasa apapun, enggak ya, malah dia seperti biasa, seperti anak biasanya, jadi itulah hebatnya si Getun. Jadi saya harap ibu-ibu bisa menyampaikan, misalkan pas di rumah ketemu anak yang kisahnya seperti Getun, nggak punya tangan, kaki atau apapun itu, bisa menyemangati, mendukung, jangan sampai orang-orang seperti ini mengalami istilahnya pembulian, Bu. Nah, Minder ya Bu ya jadinya. Oke, benar. Coba saya pengen tahu di sekitar ibu ada nggak anak yang seperti Getun, Bu? Maksudnya punya keterbatasan fisik apapun itu. Di lingkungan ibu mungkin ada? Nggak ada. Saya Bu, Ada. ada. Ya? Oh ada, Bu. Ya. Kenapa ibu? Amit ya Nggih. seperti Getun itu ya Bu ya. Hmm. Dia umurnya 7 tahun Bu. 7 tahun. Nggih. Tapi dia mandiri, Mandiri. makan sendiri, terus mandi juga Nggih. Bu, tanpa memerlukan bantuan orang lain. Jadi benar-benar ini, Jadi sudah sewajarnya. Jadi tugas kita yang sekarang sudah paham Ibu ya tentang anak istimewa. Sekarang tugas Ibu, jadi ketika Ibu bertemu dengan anak-anak seperti mereka adalah anak-anak yang istimewa. Nah, istimewanya dari itu ya Bu, mereka punya potensi yang justru jauh di atas orang yang biasanya, seperti Getun, walaupun dengan kaki dia bisa memainkan alat musik, bisa nembang prestasi, di rumah juga sering bantu orang tua, nyuci sendiri, makan sendiri, jadi nggak pernah dia menunjukkan kalau butuh bantuan orang lain, Nah, saya harap dari kisah ini, dari cerita ini, Ibu kita mulai sekarang sudah tahu apa yang namanya anak istimewa, Nah, seperti itu. Jadi sampai rumah tolong kalau punya teman, anaknya siapa temannya, apakah itu dari keluarga ibu sendiri atau anak teman atau tetangga atau siapapun itu, tolong sampaikan kalau ketemu mereka tolong jangan dikucilkan, jangan dihina, jangan diejek, Justru mereka punya sesuatu yang benar-benar istimewa yang artinya mereka bisa menampakkan sesuatu yang lebih dari kita. Masa kita yang yang punya lengkap seperti ini masih mau bermalas-malasan, gitu.